Soeharto memegang tongkat estafet kekuasaan negeri ini menggantikan Presiden pertama Soekarno di tahun 1967. Pada masa kehidupannya, terutama di saat beliau berkuasa, banyak kisah mengenai dirinya. Hidupnya dipenuhi kisah prestasi maupun kontroversi, bahkan mitos. Haji Muhammad Soeharto lahir di Kemusuk, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 dan wafat di Jakarta pada 27 Januari 2008. Pada 8 Juni 2021 tahun ini, genap 1 abad kelahiran sang jenderal yang murah senyum ini. Maka guna memperingati 1 abad kelahiran Haji Muhammad Soeharto, video ini ingin berkisah 3 hal dari sekian banyak warisan yang ditinggalkan beliau dan berusaha untuk sebisa mungkin tidak terjebak dalam kontroversi-kontroversi. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tangis Soeharto saat pesawat N250 Gatotkaca berhasil terbang. Salah satu tonggak utama perkembangan industri dirgantara tanah air adalah diproduksinya pesawat asli karya anak bangsa N250 Gatotkaca yang kali pertama mengudara pada tahun 1995. Peristiwa itu sempat menggegerkan dunia karena kecanggihan teknologi pada zamannya. N250 Gatotkaca menjadi canggih di masanya, di mana dia adalah pesawat pertama di kelas subsonic speed yang menggunakan teknologi fly-by-wire atau seluruh geraknya dikendalikan dengan komputerisasi. Sosok jenius di balik peristiwa tersebut tak lain tak bukan adalah Baharudin Yusuf Habibie. Namun peran Soeharto selaku penguasa saat itu tidaklah kecil. Kedekatan Habibie dan Soeharto sudah terjalin dari Habibie masih kecil. Kisah kedekatan ini dimulai kala sisa-sisa pasukan KNIL pimpinan Andi Aziz mengamuk dengan dalih mempertahankan negara Indonesia Timur bentukan Vanmuk. Pemerintah Republik Indonesia segera mengirim pasukan TNI untuk mengendalikan situasi. Di antara pasukan yang dikirim ke Makassar terdapat Brigade Mataram yang terdiri dari 2 batalion penggempur pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Dalam penugasannya di Makassar itulah Soeharto mengenal Habibie. Habibie atau biasa dipanggil Rudi saat itu masih berusia 12 tahun. Keduanya makin dekat kala saat itu ayahanda Habibie yakni Alwi Habibie wafat saat sedang sholat. Soeharto lah yang mengurus pemakamannya. Kedekatan itu berlanjut hingga Soeharto menjadi Presiden Indonesia. Tapi jauh sebelum Habibie mulai mengembangkan industri dirgantara di Nusantara, Habibie nyaris dibajak oleh Filipina. Presiden Filipina saat itu, Ferdinand Marcos, kepincut dengan kejeniusan Habibie. Presiden Marcos berjanji akan menyanggupi seluruh fasilitas yang diinginkan oleh Habibie, termasuk memberi kebebasan bagi Habibie untuk membantu Indonesia dari Manila. Untunglah Presiden Soeharto segera mendengar hal tersebut, dan Soeharto tak mau kecolongan. Ia langsung mengutus Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo untuk menemui Habibie di Jerman. Singkat cerita, Habibie berhasil dipulangkan ke tanah air pada bulan Maret 1974. Begitu sampai di tanah air, ia langsung diminta memimpin industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN. Sejak kepemimpinannya, Habibie mengembangkan sejumlah teknologi dalam pembuatan pesawat terbang, mulai dari CN235, N2130, dan yang paling legendaris N250 Gatotkaca. Kala itu banyak yang meragukan kapasitas Habibie. Media asing sering mengeluarkan pemberitaan pesimis terkait proyek kedirgantaraan Indonesia.
Saking pesimisnya, bahkan pers serta industri dirgantara dari negara pesaing sudah berani membuat prediksi bahwa pada saat terbang perdana, pesawat N250 akan jatuh. Pada hari menjelang penerbangan perdana, media yang berbasis di Singapura dan Hong Kong, Asia Week, menulis bahwa Gathotkaca tidak siap terbang hari itu. Jika dipaksakan, ada kemungkinan akan terjadi musibah. Media Australia bahkan menulis N250 itu bukan buatan IPTN, tetapi dibeli dari luar negeri yang kemudian dicat ulang. Yang terjadi kemudian, Indonesia melalui tangan Habibie dan kebijakan Presiden Soeharto berhasil membungkam seluruh sentimen negatif tersebut dengan menerbangkan prototipe pesawat N250 ke udara tanpa kendala. Penerbangan kala itu dilakukan dari lapangan udara Hussein Sastranegara Bandung pada 10 Agustus 1995. Saat Gathotkaca berhasil terbang, jutaan pasang mata rakyat Indonesia terharu menyaksikannya. Bahkan Presiden Soeharto nampak berkali-kali mengusap wajahnya dengan sapu tangan karena berlinang air mata. Bukit Soeharto, hutan lindung calon ibu kota baru. Kawasan Bukit Soeharto terletak di antara kota Balikpapan dan Samarinda. Berdasarkan peta kawasan konservasi di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu dari 28 taman hutan raya yang ada di Indonesia. Bukit tersebut dulunya adalah bekas tambang batu bara. Konon bukit tersebut digunakan juga di zaman penjajahan Jepang. Sayangnya, kisah bukit ini diliputi kisah derita karena pernah menjadi tempat penyiksaan dan penguburan Romusa, panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang. Tapi memang belum ada literatur yang secara eksplisit menuliskan soal Romusa di Bukit Soeharto. Pemberian nama menjadi Bukit Soeharto terjadi saat Presiden kedua Republik Indonesia itu pernah melakukan perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda melalui bukit tersebut. Presiden Soeharto pula lah yang menetapkan kawasan tersebut menjadi hutan lindung seluas 27.000 hektar pada tahun 1982 melalui surat keputusan Menteri Pertanian. Karena bekas pertambangan yang cenderung gersang pada tahun 1990-an, Presiden Soeharto menginstruksikan Departemen Kehutanan untuk melakukan penghijauan atau kala itu biasa disebut dengan reboisasi. Tak hanya Departemen Kehutanan, Soeharto juga meminta seluruh pemegang hak pengelolaan hutan atau HPH di Kalimantan Timur terlibat dalam program reboisasi hutan tersebut. 20 tahun berselang, status kawasan Bukit Soeharto diubah menjadi Taman Hutan Raya seluas 61.850 hektar pada tahun 2004. Nama kawasan Bukit Soeharto mulai santer diperbincangkan lagi setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut pada hari Selasa, 7 Mei 2019. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi disebut tengah melakukan tinjauan ke lokasi yang menjadi pertimbangan relokasi ibu kota negara yang di dalamnya mencakup Bukit Soeharto. Mewujudkan Sumpah Palapa Gajah Mada. Presiden Soeharto menjadi orang yang paling berjasa besar dalam lahirnya proyek satelit Palapa. Satelit ini membawa nama Indonesia dikenal sebagai negara ketiga pemilik satelit domestik setelah Kanada dan Amerika. Pemerintah kala itu menyadari pentingnya distribusi komunikasi di wilayah kepulauan Indonesia sehingga memberikan kemudahan komunikasi antar pulau. Jelas nama Palapa dipilih oleh Presiden Soeharto untuk mengenang kebesaran Nusantara yang bermula dari Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapatih Gajah Mada pada zaman Majapahit tahun 1334. Melalui nama ini, Soeharto berharap semoga Indonesia bisa mengulang kembali kejayaannya seperti sejarah Nusantara. Satelit Palapa ini menggunakan teknologi yang sama yang digunakan untuk satelit ENIC dan WESTAR milik Kanada dan Amerika. Proyek satelit ini mampu diselesaikan dalam waktu 17 bulan saja. Satelit yang dirancang oleh Hughes asal Amerika ini pertama kali dibuat untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Bahkan sinyalnya menjangkau Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Satelit Palapa pertama kali diluncurkan pada 9 Juli 1979 dan diberi nama Palapa A1. Dan tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Satelit Palapa. Dalam perkembangannya, satelit Palapa ini mengalami beberapa pergantian karena satelit memiliki jangka waktu yang terbatas. Setidaknya, satelit Palapa telah mengalami 10 kali regenerasi dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah satelit Palapa A1 yang beroperasi mulai tahun 1976. Yang kedua adalah satelit Palapa A2 yang diluncurkan pada tahun 1977 dan berhenti beroperasi pada tahun 1987. Yang ketiga adalah satelit Palapa B1 yang beroperasi mulai tahun 1983. Satelit Palapa B2 adalah satelit keempat yang diluncurkan tahun 1984 namun gagal mencapai orbit karena kerusakan motor. Guna menggantikan kegagalan satelit keempat, diluncurkan satelit kelima yakni satelit Palapa B2P pada tahun 1987. Satelit keenam adalah satelit Palapa B2R yang meluncur pada tahun 1990. Satelit ketujuh adalah satelit Palapa B4 yang mulai beroperasi tahun 1992. Satelit Palapa C1 yang merupakan satelit ke-8 diluncurkan pada tahun 1996 dan di tahun yang sama diluncurkan satelit ke-9 yakni satelit Palapa C2. Yang terakhir adalah satelit Palapa D yang dioperasikan mulai tahun 2009 dan akan berhenti beroperasi pada tahun 2024. Demikian sekilas tentang 3 hal warisan masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.